terlambat mengirim pembelajaran kita hari ini karena situasi dan kondisi dari sinyal ini memang memerlukan satu ketekunan, tapi waktu bukan menjadi masalah anak-anak. Baik, selamat siang anak-anak. Kita jumpa lagi dengan Pak Riksam Sandi dalam pembelajaran PPKN di tanggal 10 Agustus 2020. Pak berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat, begitu juga keluarga yang lain. Pak berharap anak-anak menjadi bagian daripada masyarakat untuk membawa pesan sehat yaitu selalu ingat cuci tangan, kebersihan, karena situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini, terutama Kota Kupang, sudah membaik. Baik, Pak, kita lanjutkan di bab 2, kita akan belajar tentang norma dan keadilan. Tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai adalah 1. Menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang keempat, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Baik Pak, sertakan gambar untuk kalian bisa melihat dan menganalisis sendiri. Baik, kita lanjutkan norma dan keadilan bab 2. Ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ini menggambarkan dengan tepat pepatah ini bahwa kewajiban kita untuk mentaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan mentaati hukum, kehidupan akan menjadi aman, tertib, tentram, dan damai, seperti yang selalu kita dambakan bersama. Pak, melalui Pak pertama adalah pengertian. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia selalu hidup dalam berkelompok, dalam bermasyarakat, atau hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai 1 makhluk sosial, 2 sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak, budaya, dan sifat. Oleh karena itu, aturan dan norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentunya berbeda-beda. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup
yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. A besar, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Kita bisa lihat ada berbagai macam norma. Di sini Pak, macam-macam norma. 1. Norma agama. 2. Norma kesopanan. 3. Norma kesusilaan. 4. Norma hukum. Kita masuk ke macam-macam norma tadi. 1. Norma kesusilaan. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Yang berikut norma kesusilaan. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Suara hati sebagai kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Contohnya, siswa yang mengikuti hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan yang salah. Norma kesusilaan sebagai bisikan hati nurani memiliki keterkaitan dengan norma agama dan norma hukum. Contoh yang lain, dilarang menghina nama baik seseorang. Seseorang yang menghina orang lain akan dihukum pidana, dan secara nilai kemanusiaan merupakan pelanggaran kesusilaan. Apa itu hukum pidana? Nanti baru Pak terangkan di kelas 8 dan kelas 9. Kalau kalian Pak belum kasih apa itu hukum pidana. Ya, jadi ini Pak hanya kasih gambaran umum saja. Karena norma susila berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasa menyesal karena perbuatan salah tersebut. Norma kesusilaan menetapkan tentang perilaku baik dan buruk serta menciptakan ketertiban dalam hubungan manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi dan bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari, atau aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Hubungan antar manusia
dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan dan tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Ini awal mula terbentuknya norma kesopanan. Oleh karena norma ini terbentuk atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuknya aturan yang berbeda antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan-aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara makan, tata cara berperilaku pada orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang, dan sebagainya. Nah, contoh-contoh dari tata cara berpakaian, tata cara berbicara, atau tata cara makan, itu kalian bisa, bukan PR atau bukan tugas, tetapi kalian bisa rasa sendiri bahwa apakah kita berpakaian misalnya ke gereja, kita pantas memakai celana pendek atau rok mini, kan tidak pantas. Begitupun dalam tata cara berbicara. Berbicara dengan orang yang lebih tua, tentu nilai sopan santunnya ada. Nah, itu contoh-contoh, tapi Pak hanya berbicara secara singkat saja. Tata cara pergaulan dalam masyarakat yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Sanksi terhadap norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang. Contoh-contoh gambar ini Pak sampaikan atau Pak tayangkan untuk kalian lebih memahami mana norma kesopanan, kesusilaan, dan sebagainya. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat. Contoh, berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin atau permisi. Kira-kira seperti itu. Bagi masyarakat di daerah pedesaan, pelanggaran ini akan mendapat teguran lebih tegas dibandingkan dalam masyarakat perkotaan. Nah, di sini Pak melihat atau Pak memberi arahan pada kalian bahwa contoh masyarakat di desa dengan masyarakat kota memang agak jauh berbeda, karena di pedesaan sifat bermasyarakat atau kebersamaan itu masih sangat tinggi. Sedangkan di perkotaan kita bisa lihat sendiri bahwa individual atau mementingkan diri sendiri lebih kuat di masyarakat perkotaan. Yang berikut norma agama. Pak tayangkan rumah-rumah ibadat supaya kalian bisa melihat. Pak kira kalian sudah pahami di waktu kelas 6 di SD, tapi kita tetap belajar adalah kita memperdalam sedikit. Baik, norma agama, penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebar kepada seluruh umat manusia di dunia. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Kalian bisa lihat gambar, amati di manakah pemeluk agama tersebut melakukan ibadah. Mengapa berkewajiban melaksanakan ibadah? Apa akibatnya jika seorang tidak melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya? Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya.
Contohnya pelaksanaan norma agama, misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa, sehingga pelaku pelanggaran akan dapat disiksa atau mendapat siksaan di neraka. Pak kasih contoh bahwa di dalam agama Kristen kita tidak mengenal yang namanya dosa kecil atau dosa besar. Pencuri uang 5 rupiah dengan mengambil atau korupsi 5 miliar tetap dosa. Karena dalam Kristen tidak mengenal yang namanya dosa kecil atau dosa besar. Setiap pelanggaran itu adalah dosa. Macam-macam norma. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama. Sehingga ateis atau tidak percaya adanya Tuhan tidak akan mentaati dan mempercayai norma-norma agama. Nanti Pak terangkan apa itu ateis, ya. Orang yang tidak punya agama, orang yang punya satu agama, orang yang punya banyak agama, nanti baru Pak terangkan lebih lanjut. Indonesia bukan negara yang berdasarkan pada satu agama. Namun negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Yang dimaksud dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, Pak bisa gambarkan misalnya lingkungan, tumbuh-tumbuhan, hewan, kira-kira seperti itu. Kalau kitab-kitab, kita mengenal ada beberapa agama di Indonesia, antara lain agama Islam dengan Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad. Sedangkan Kristen Katolik kita memakai Alkitab, Hindu itu Weda, Buddha itu Tripitaka, Konghucu itu kitabnya namanya Sisu Wujing. Yang terakhir adalah norma hukum. Dalam norma hukum ini melengkapi semua norma yang ada. Nanti kita belajar norma hukum. Kenapa norma hukum ini tegas? Baik, Pak lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan, serta kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Jadi norma hukum ini, Pak tambahkan sedikit, dia bersifat memaksa. Kalau melanggar hukum, mau tidak mau harus dipenjara karena hukum itu bersifat memaksa. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Setiap norma hukum memiliki dua macam sifat.
yaitu bersifat perintah dan bersifat larangan. Bersifat perintah yaitu memerintahkan orang yang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM. SIM itu surat izin mengemudi. Kalau bersifat larangan yaitu melarang orang berbuat sesuatu. Dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Nah, kalau Pak sertakan juga jenis-jenis pelanggaran, kalian bisa lihat di situ aturan-aturannya. Kalau kalian naik motor tidak pakai kaca spion atau lampu utama mati, dendanya 250.000. Tidak menunjukkan STNK 500.000. Nah, ini perlu dan kalian lihat masih banyak contoh. Baik, kita teruskan. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Norma hukum mutlak diperlukan dalam suatu negara. Hal ini untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, kiranya sampai di sini. Pak berharap kalian dapat belajar dengan baik, biarpun melalui online ini. Pak berharap sekali lagi, Pak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, dan kalian, Pak, selalu mengatakan bahwa kalianlah yang menjadi pewarta-pewarta kesehatan. Kalau Bapak Mama lupa cuci tangan, kalian mengingatkan. Begitupun teman-teman sebaya kalian. Karena kesehatan adalah bagian yang terpenting dari kehidupan kita. Baik, sekian dan terima kasih. Pak, kita sebagai orang beragama, kita selalu salam sehat. Dan kalau Pak di Kristen, Shalom. Di Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve.